Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Altek Riau jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan laporan praktikum pemrograman mobile pertemuan 6, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Fikri Muhafiz Imani Eskom MTRkom dengan ILB-nya Bang Irga Pangestu STRkom. Nah, baiklah, pada penjelasannya, pada praktikum minggu ke-6, topik praktikum yang dibahas yaitu pembuatan splash screen, penerapan fragmen, dan set preference, di mana tujuan utama praktikum ini adalah untuk mempelajari cara membuat splash screen yang pastinya sebelum memasuki halaman pembuka aplikasi yang biasanya itu login. Lalu di sini penerapan fragmen pada beberapa fragmen dalam satu activity, dan terakhir yaitu shared preference, di mana digunakan untuk menyimpan data, di mana pada praktikum ini yaitu data autentikasi. Nah, pada bab 1, implementasi modul dan latihan, yaitu tantangan utama dalam praktikum ini adalah membuat splash screen. Nah, apa sih itu splash screen? Di mana splash screen itu merupakan halaman utama sebelum kita memasuki form, biasanya di sini form login, di mana di sini kita uji saja, di mana saya menggunakan HP Android untuk ngetestingnya. Di sini kita buka aplikasinya. Nah, di sini terdapat splash screen, yaitu biasanya tampilan yang biasanya untuk menjadi logo sebelum memasuki halaman seperti main menunya atau halaman form loginnya, begitu. Nah, di sini untuk pembuatannya kita menggunakan membuat splash screen activity, di mana di sini terdapat life cycle scope launch, di mana delay-nya 2000. Di sini 2000 itu yaitu 2 detik untuk penampilan splash screen-nya sebelum memasuki halaman form login. Nah, selanjutnya di sini terdapat yaitu fragment. Nah, apa sih fragment itu? Yaitu terdapat satu activity yang menampilkan beberapa fragmen atau tampilan. Di sini langsung saja kita uji, di mana saya login dulu. Nah, di sini fragmen pada tampilan website saya terdapat 2, yaitu trip, di mana di sini terdapat fragmen yang menampilkan makanan, detail makanan, dan detail minuman. Begitu. Nah, baiklah, selanjutnya terakhir yaitu preference, shared preference, di mana di sini untuk menyimpan status login. Nah, sebelumnya kita sudah memasuki halaman login, di mana kita sudah melakukan login. Apabila kita selesai login, saat kita close aplikasinya, maka dia akan menyimpan langsung ke main menu tanpa ke halaman login. Karena setelah kita berhasil login, maka data login kita disimpan. Nah, di sini pada contoh. Nah, kita langsung ke main activity tanpa harus ke form login karena data login kita telah tersimpan. Nah, studi kasus apabila kita sudah logout di sini, maka data login kita telah kita hapus berarti. Di mana saat kita close aplikasinya, maka saat kita masuk kembali lagi ke halaman login, halaman utama kita. Begitu. Nah, langkah kunci dan keputusan desain, di mana langkah paling penting yang saya lakukan adalah membuat splash screen dengan pengaturan waktu menggunakan handle sebelum berpindah halaman utama. Nah, pada sebelumnya saya membuat splash screen-nya, lalu di mana saya menerapkan fragment dalam activity untuk menampilkan beberapa tampilan berbeda, serta menggunakan shared preference untuk menyimpan data. Nah, selanjutnya di sini terdapat error yang ditemukan dan perbaikannya. Nah, di sini dapat saya error 1 pada saat saya pemanggilan override friend on back press, di mana setelah saya baca dokumentasinya, error ini terjadi karena metode on back press sudah tidak digunakan lagi pada Android versi terbaru. Sehingga analisis penyebabnya kode ini menggunakan metode lama on back press yang tidak kompatibel dengan navigasi baru Android. Sehingga langkah perbaikannya yaitu saya mengganti penggunaan on back press dengan on back press dispatcher agar menggunakan gesture back dengan benar menggunakan Android manifest.xml dengan tag activity. Setelah itu, aplikasi berjalan
berpindah. Nah, di sini yang pada arrow tersebut pada halaman main activity. Maaf, di halaman web view. Nah, di sini. Nah, on backpress dispatcher, di mana saya akan menggantinya karena menangani tombol dan gesture back yang tidak compatible, yaitu on backpress sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini tantangan atau kesulitan. Nah, kesulitan yang saya alami dalam pembuatan fragmen adalah karena setiap fragmen memiliki fungsi dan halaman yang berbeda, sehingga saya mengalami kesulitan dalam mengatur desain baru karena dalam membuat desain harus melakukan tampilan semaksimal mungkin. Di mana hal tersebut membuat proses pengaturan dan pengelolaan jadi rumit. Dengan itu, saya mengatasinya dengan harus menyusun struktur kode secara rapi dan memisahkan logika pada setiap fragmen ya agar lebih mudah dikelola serta tidak saling bertabrakan. Begitu. Nah, selanjutnya pada bab 2, di mana refleksi pembelajaran perkuliahan, di mana pemahaman konsep inti. Mana konsep utama dari topik minggu ini adalah fragmen, yaitu bagian dari tampilan, di mana sebuah aktiviti yang dapat berdiri sendiri namun terhubung dengan aktiviti utama. Di mana fragmen penting, utama pada halaman home, karena pada halaman home banyak sekali halaman detail-detail. Seperti di kasus saya tiket. Nah, pada tiket fragmennya bisa berbeda seperti nanti ada detail promo, detail tiket, dan lain hal sebagainya. Nah, pada praktikum ini pun saya menggunakan fragmen untuk menampilkan beberapa halaman berbeda. Nah, seperti home dan profil dalam satu activity. Nah, dalam latihan saya menggunakan fragmen untuk menampilkan halaman home info makanan dan info post. Di mana dalam satu activity menggunakan button navigation view agar navigasi lebih efisien. Nah, di sini pada contohnya saya menggunakan fragmen yaitu pada trip food dan boost information. Nah, di sini pada latihannya. Nah, apa sih hubungan dengan materi sebelumnya? Di mana konsep minggu ini tentang fragmen yang mana berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu karena sama-sama berfokus pada pengelolaan tampilan dalam satu activity. Di mana jika sebelumnya kita membahas toolbar, option menu, vektor asset, dan web view, maka pada minggu ini konsep tersebut dikembangkan agar dapat diterapkan secara dinamis dan di dalam fragmen, di mana fragmen kita tidak datar saja. Nah, berikut pada bab 3 saya akan menampilkan hasil latihan kelas praktikum. Baiklah, selanjutnya pada bab 3 saya akan membahas hasil latihan dari kelas praktikum, di mana diminta untuk terapkan splash screen dan hubungkan dengan halaman login yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, di sini pada contohnya saya login ke halamannya, maka akan nampilin splash screen-nya ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini terapkan search prevents is login jika autentikasi berhasil. Di mana saat membuka aplikasi kembali jika sudah login, maka splash screen akan mengarahkan main activity. Nah, di sini saya sudah login dulu pertama. Nah, di sini saat saya close aplikasinya, maka dia harusnya kembali lagi ke halaman main menu karena data login kita setelah disimpan. Begitu. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan yaitu untuk membuat bahasan fragmen, di mana tambahkan dua menu yang memiliki halaman detail sesuai topik dan pastikan menggunakan fragmen. Nah, pada contoh sebelumnya yaitu saya menggunakan fragmen pada halaman trip food, itu makanan dan minuman. Dan terakhir yaitu boost information atau detail post, yaitu AKAP dan AKDP. Nah, terakhir di sini kita diminta untuk jangan lupa untuk menampilkan hasil tugas pembahasan toolbar dan view.
Nah, di sini saya akan menampilkan hasil dari web view dengan adanya toolbar. Di sini saya masuk. Nah, pada atasnya terdapat toolbar di mana untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini kita login dulu atau masuk ke halaman web view-nya. Nah, berikut halaman web view-nya. Di sini saya menggunakan halaman ke web Dishub Dinas Perhubungan karena sesuai dengan aplikasi tiket saya itu tentang tiket bus. Nah, ini saya klik eh, tombol pada kembalinya pada di toolbarnya, maka akan kembali lagi ke halaman main menu ya. Nah, baiklah, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.